Menyusul Ian yang masih betah berada di kamar sang anak. Ia sudah bersih-bersih diri seperti yang selalu ia anjurkan sebelum masuk ke sana maupun sebelum menyentuh Jiwo. Apa Jiwo masih rewel? Mau aku gantikan jika kau sudah merasa lelah? Taehyung menawarkan setelah melihat Ian masih menimang Jiwo di dekat jendela yang terbuka yang memperlihatkan pemandangan malam hari. Tidak usah, Jiwo baru saja memejamkan matanya setelah minum asinya. Balas Ian lirih karena takut Jiwo akan terganggu. Duduk saja di kursi agar kau tidak lelah berdiri, tidak Taehyung. Aku sudah mencobanya tadi, tapi Jiwo malah menangis dan lebih nyaman di bawah berdiri saja. Pemuda itu semakin mendekat ke arah sang istri. Saya maaf, karena aku sudah membuatmu hamil lagi. Tapi ia sudah terlanjur tumbuh di sana. Kita tidak bisa menolak kehadirannya, apalagi sampai membencinya. Siapa yang benci? Balas Ian singkat. Aku merasa kau tidak terlalu suka dengan kehadiran anak kedua kita. Gumam Taehyung takut salah bicara. Bukan seperti itu, hanya saja aku takut tidak bisa menjadi uma yang baik bagi Jiwo dan anak kedua kita kelak. Aku tidak pernah menyalahkan, bahkan membenci kehadiran anak kita. Justru aku benci pada diriku sendiri yang lebih dulu merasa pesimis dan tak mensyukuri titipan Tuhan. Padahal bukan dia yang ingin terlahir ke dunia ini, melainkan keteledoran kita yang membuatnya hadir. Aku tidak menyesalinya, hanya membutuhkan waktu untuk bisa menerima keadaanku saat ini. Tapi tenang saja, aku akan mencoba untuk beradaptasi dengan segera. Jadi jangan terlalu kepikiran. Aku tadi terlalu emosi. Maaf karena sudah membuatmu menjadi merasa serba salah. Jelas Ian panjang. Justru aku yang minta maaf karena sudah teledor. Tapi kau harus percaya jika aku tak akan pernah membiarkanmu kesusahan sendirian saat merawat anak-anak kita. Ucap Taehyung mencoba untuk menenangkan. Ian menjawab dengan anggukan, tak lagi menolak saat Taehyung memberikan pelukan serta ringan di pipi sang istri. Aku bahagia menyambut kehadiran anak kedua kita. Rasanya sama seperti saat mengetahui kau mengandung Jiwo saat itu. Hanya secara saroku susut akibat kemarahan istriku. Padahal tadi aku sudah hampir menangis bahagia, kata Taehyung. Mungkin itu perbedaan perempuan dan laki-laki. Meskipun aku mensyukuri kehadiran anak kedua kita, tapi aku belum bisa sepenuhnya merasa bahagia karena banyak kepikiran. Jangan tanyakan apa yang sedang aku pikirkan, karena aku bahkan tak bisa menjabarkan satu persatu. Aku hanya perlu menjalani saja, tapi kau jangan khawatir karena aku tetap akan menjaga calon adik Jiwo dengan baik, ucap Ian. Seperti yang kau katakan, kau hanya butuh waktu, jadi tidak apa-apa, pelan-pelan saja, balas Taehyung. Garis itu kemudian teringat sesuatu, bagaimana dengan pengasuhan dan asisten rumah tangga yang kau katakan di kamar tadi. Aku sudah meminta nenek untuk mencari yang profesional karena beliau adalah ahlinya, jawab Taehyung. Sudah bertahun-tahun Tuan dan Nyonya Kim menggunakan jasa asisten rumah tangga dan terbukti mereka puas dengan hasilnya. Jika kau masih keberatan Jiwo disentuh oleh orang lain yang bukan keluarga kita, ada oma, ibu mertua, serta nenek yang bersedia untuk membantumu menjaga Jiwo di sini. Silakan pilih sendiri yang menurutmu merasa nyaman. Pemuda itu memberikan pilihan. Pakai jasa asisten rumah tangga saja. Tidak enak jika harus merepotkan oma, ibu, dan nenek. Mereka kan juga punya kegiatan sendiri di luar sana. Lagi pula kita sudah berkomitmen untuk tidak merepotkan para anggota keluarga jika sudah memiliki seorang anak, balas Ian. Taehyung mengingat hal itu dan mereka sering kali membahasnya. Tidak masalah jika para anggota keluarga datang ke apartemen untuk menjenguk Jiwo, tapi tidak jika harus direpotkan dengan menjaga Jiwo selama seharian penuh. Ian tidak ingin anggota keluarga kelelahan karena menjaga bayi memang tidak pernah terasa mudah. Kalau begitu kita tunggu saja sampai pengasuh bayi dan asisten rumah tangganya datang besok pagi. Aku akan cuti besok untuk membantumu membagi tugas pada mereka, jelas Taehyung. Iya sayang, Ian mengaku setuju. Kau bisa bantu aku menurunkan Jiwo di ranjangnya, sepertinya dia sudah terlelap. Taehyung mengambil alih sang anak dari tangan istrinya itu dengan perlahan dan hati-hati. Menepuk lembut pantat bayi itu berusia 8 bulan itu agar semakin lelap dan tak terbangun ketika mereka keluar dari kamar bayi. Aku rasa kita sudah bisa pergi sekarang, ajak Taehyung keluar dari sana. Pemuda itu sudah menggandeng tangan Ian untuk melangkah dengan hati-hati dan menutup pintu kamar Jiwo tanpa suara. Kau sudah makan malam? Tanya Taehyung. Ian menggeleng pelan, karena terlalu terkejut dengan kehadiran adik Jiwo, aku sampai lupa telah melewatkan jam makan siang dan malam.
Taehyung sudah menghela nafas di sana. Bagaimana jika kau jatuh sakit? Lain kali jangan diulangi lagi. Ya sayang, balas Yen. Jangankan memasak, makan saja Yen sudah tidak mood. Jadi sebagai seorang suami yang baik serta pengertian, Taehyung menawarkan membeli makanan dari luar. Yen bilang ia ingin makan ayam dengan lumuran saus pedas dan tumisan brokoli. Tanpa basa-basi, Taehyung segera memesan itu semua melalui aplikasi food delivery. Saya makannya banyak agar calon anak kedua kita bisa tumbuh sehat di dalam sana, ucap Taehyung sembari menaruh beberapa potong tumisan brokoli di piring Yen. Gadis itu mengangguk menurut, karena memang sudah merasa lapar. Sayang, panggil Yen. Bagaimana dengan pekerjaanku yang tinggal 4 bulan lagi? Tanya gadis itu dengan raut gelisah. Sejak klinik itu resmi menjadi miliknya, Yen sudah tidak sabar untuk bekerja di sana. Yen merasa menjadi seorang dokter kandungan adalah sebuah panggilan hati yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Mari kita lihat dulu kondisimu serta calon anak kita. Kira-kira berapa usianya di dalam sana? Taehyung balas bertanya. Entahlah, karena terlalu sibuk merawat Jiwo, juga tamu bulananku yang tak lagi datang secara teratur, membuat aku tidak bisa mengenadai kapan aku mulai berhenti mendapatkan tamu bulanan, jelas Yen. Kalau begitu, mari besok kita mengunjungi Dr. Shin setelah pengasuh anak dan asisten rumah tangga pilihan nenek datang kemari. Yen menyetujui saran dari sang suami. Tolong jangan undur lagi impianku, aku benar-benar ingin kembali bekerja. Kau tenang saja, aku tidak pernah melarangmu pergi bekerja. Hanya saja yang kemarin kondisi Jiwo memang sedang tidak baik dan mengharuskanmu tinggal di apartemen. Aku mengerti, kemam Yen pelan. Taehyung benar, meskipun Yen telah mendapatkan izin itu dari sang suami, namun jika kondisi anak mereka mengharuskan Yen kembali istirahat di apartemen, gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti ucapan dokter. Semoga semuanya baik-baik saja dan gak bisa mewujudkan keinginanmu untuk kembali bekerja, ucap Taehyung. Tapi aku mohon untuk tidak merasa kecewa jika dokter Shin memintamu untuk istirahat. Itu bahkan klinik milikmu sendiri. Kau bisa kembali ke sana kapanpun kau mau, jadi jangan terlalu memikirkannya. Ya sayang, aku akan menerima semua saran yang dokter Shin berikan demi calon anak kedua kita. Senyum Taehyung sudah mengembang di sana. Terima kasih karena tidak pernah memaksakan diri dan selalu menuruti nasihat suamimu ini. Meskipun usiamu lebih muda, tapi kau adalah pemimpin di rumah tangga kita. Sudah seharusnya aku sebagai seorang istri selalu mengerti ucapanmu, jika memang hal itu demi kebaikan kita bersama. Sekarang makanlah, kau pasti juga belum makan malam kan? Ucap Yen sembari menaruh sepotong paha ayam di piring sang suami. Karena biasanya ketika bekerja lembur, Taehyung akan menyempatkan diri makan masakan sang istri. Ia tidak pernah ingin mengecewakan Yen dan menghargai apapun masakan gadis itu. Meskipun Taehyung tahu Yen di apartemen sudah kerepotan dengan Jiwo dan meminta istrinya itu untuk beli makanan di luar saja, tapi terkadang rasa ingin belajar memasak membuat Yen menyempatkan diri untuk membuat hidangan bagi sang suami. Ia menyukai saat Taehyung memuji masakannya yang semakin hari semakin membaik meskipun itu hanya olahan sederhana. Apa ayamnya terasa enak? Tanya Taehyung setelah melihat sang istri menggigit potongan paha ayam dengan lumuran saus pedas di sana. Sesuai dengan ekspektasiku, ini enak sekali, balas Yen. Apa benar aku diserang hamil muda? Jangan-jangan usia calon anak kedua kita sudah di atas 3 bulan, karena aku bahkan tidak merasakan mual sama sekali. Bukankah itu bagus? Anak kita tidak akan kekurangan nutrisi di dalam sana. Makan saja yang banyak karena semua yang kau makan akan dibagi 2 dengan calon anak kita. Tidak akan sampai membuatmu menjadi gendut, ucap Taehyung. Yen sudah tertawa mendengar ucapan sang suami. Gadis itu sudah kembali melanjutkan makannya dengan lahap. Begitu pula dengan Taehyung yang mulai menggigit paha ayamnya. Satu kali kunyahan, pemuda itu berhenti ketika merasa ada yang aneh. Kenapa? Tanya Yen menyadari perubahan raut sang suami. Pemuda itu buru-buru mengambil beberapa lembar tisu dan mengeluarkan daging ayam itu dari mulutnya. Apa rasanya memang seperti ini? Taehyung balas bertanya. Apanya? Balas Yen tak mengerti. Ini enak dan tidak ada yang salah. Mungkin sausnya tidak diaduk secara merata, kemam Taehyung. Apa rasanya sangat aneh? Kau coba rasakan sendiri saja, Tita Taehyung sudah menyuapinya dengan paha ayam miliknya. Gadis itu menerimanya dan mulai memakannya, tapi setelah dirasa menurut Yen sama saja.
Tidak ada yang berbeda. Rasanya memang seperti ini sayang. Ini bukan pertama kalinya kita membeli olahan ayam dengan varian ini. Kita bahkan sering memakannya sembari menonton film. Aku tahu, tapi ini memang aneh, balas Taehyung masih bersikeras. Tidak ada yang aneh, sangkal Yen. Coba kau cicipi punyaku. Kali ini Taehyung yang gantian memakan paha ayam milik Yen. Jangan dibuang lagi dan coba telan. Rita garis itu ketika sang suami sudah menunjukkan gerak-gerik hendak mengambil lembaran tisu lagi. Dirasakan bagaimanapun rasanya tetap saja aneh dan membuat Taehyung segera dilanda mual hebat beberapa saat setelah menelan daging paha ayam tersebut. Kau ini kenapa tiba-tiba jadi aneh? Seru Yen sudah berdiri dari tempatnya duduk di kursi meja makan. Saat Taehyung mulai berlari menuju kamar mandi terdekat. Suara muntah suaminya di dalam kamar mandi membuat Yen segera dilanda panik dan berjalan menyusul. Ia bisa melihat Taehyung yang memuntahkan isi perutnya di wastafel kamar mandi. Suaminya itu tampak tersiksa hingga membuat Yen turun tangan menepuk lembut punggung sang suami agar gejala mualnya bisa sedikit mereda. Apa kau masuk angin karena telat makan? Tanya Yen khawatir. Itu sebabnya makan saja di luar, tidak perlu menunda makan hanya demi bisa makan masakanku di apartemen. Aku bisa menyimpan menu makan malam yang masih tersisa dan menghangatkannya lagi untukmu keesokan harinya. Omel gadis itu karena terlalu merasa khawatir. Ini bukan masuk angin. Aku merasa mual karena rasa ayamnya terasa sangat aneh, balas Taehyung. Aneh bagaimana? Entahlah, aroma bawang putihnya terasa sangat menyengat hingga menusuk-nusuk hidungku dan menimbulkan mual. Yen berhenti mengusap punggung Taehyung di sana ketika teringat sesuatu. Itu seperti saat aku hamil Jiwo dulu. Aku membenci aroma bawang karena menimbulkan mual. Sepertinya calon anak kedua kita ingin berbagi penderitaan yang dirasakan umahnya pada sang apa. Kemudian dengan senyum tipis memperhatikan pantulan wajah lesu Taehyung di sana. Bagaimana sayang? Aku harap kau kuat menghadapi morning sickness ini hingga usia kandungan mencapai trimester kedua. Senyum gadis itu semakin lebar dan jelas menertawakan karma yang sedang dialami oleh sang suami, karena dengan sengaja sudah menjebak ia untuk hamil lagi. Usianya sudah 10 minggu, ucap Dr. Sin setelah melakukan pemeriksaan USG. Calon anak kedua mereka sudah terlihat jelas di sana, beserta dengan detak jantungnya yang terdengar sangat kuat. Sudah sebesar itu, seru Yen takjub. Yen pikir calon anak mereka masih berusia setidaknya 1 bulan, karena memang gejala kehamilan yang rasakan masih beberapa hari yang lalu. Terutama nafsu makannya yang tidak berubah, namun memang akhir-akhir ini Yen sering merasa mudah lapar. Iya, sudah cukup besar saat kalian menyadari keberadaannya, balas Dr. Sin. Dia sehat kan Dr. Sin? Tanya Taehyung. Iya Tuan Kim, tidak ada yang salah dengan jalan bayinya. Untuk kedepannya mari kita pantau perkembangannya secara berkala, balas Dr. Sin. Senang sekali kalian akan segera memiliki anak kedua. Pasti tidak pernah menyangka kan? Lanjutnya bertanya. Aku sangat merasa terkejut saat pertama kali mengetahuinya. Karena benakku dipenuhi dengan banyak sekali pikiran. Tapi berkat dukungan suamiku, aku segera merasa baik-baik saja dan sepenuhnya menyadari jika Tuhan menitipkan anak ini karena tahu kita mampu. Jawab Yen dengan senyum mengembang. Dr. Choi memang seorang ibu yang baik. Aku mendengar cerita ini secara langsung dari kakek mertua Dr. Choi yang kerap kali memuji bagaimana hebatnya Dr. Choi dalam merawat Kim Ji-woo, ucap Dr. Sin. Tidak seperti itu. Sebagai seorang ibu, aku juga masih punya banyak kekurangan. Sekalian merasa sungkan atas pujian tersebut. Setidaknya kau sudah mencoba untuk melakukan semua hal yang terbaik bagi Jiwo dan calon anak kedua kita. Balas Taehyung setuju dengan ucapan Dr. Sin. Setelah mendapatkan wejangan tentang hal apa yang harus dilakukan serta hal apa yang harus dihindari oleh ibu hamil, Dr. Sin sudah memperbolehkan Taehyung dan Yen keluar dari ruang periksa. Di luar sana Seola yang sedang menggendong Jiwo sudah menanti dan langsung menyambut keduanya. Bagaimana? Sudah berapa bulan calon adik Jiwo? Serbu Seola. 10 bulan Uma, jawab Yen. Uma pasti lelah, sini biar gantian aku yang menggendong Jiwo.
Tidak apa-apa, masih belum terlalu lelah, tolak Sheola. Ternyata jalan di Ciwo sudah sebesar itu ya. Iya Oma, aku bahkan tidak menyadarinya di awal, jawab Yen. Tarinya Taehyung dan Yen hampir membawa serta pengasuh anak yang baru mereka bekerjakan hari ini. Untuk ikut serta pergi dan menjaga Ciwo selagi mereka melakukan pemeriksaan di klinik. Tapi Sheola tiba-tiba datang dan mengatakan ia ingin ikut pergi dan menawarkan menjaga Ciwo. Mereka pada akhirnya memilih Sheola meskipun Taehyung sudah bilang bisa membawa serta pengasuh anak tersebut agar Sheola tak terlalu merasa lelah. Tapi Sheola bilang pengasuh bayi bisa mempekerjakan hal lain di apartemen selagi mereka pergi ke klinik atau diberikan waktu istirahat sebentar karena baru saja tiba. Beruntung sekali kau tidak mengalami morning sickness, makan ayam banyak untuk kesehatan calon adik Ciwo. Jika kau mengidam masakanku seperti saat hamil Ciwo dulu, katakan saja, akan aku buatkan sesuatu untukmu, ucap Sheola. Ya Uma, terima kasih, balas Yen. Bicara mengenai morning sickness, istriku bilang aku yang sedang mengalaminya. Kumam Taehyung agak merasa sungkan menceritakan hal ini pada sang Uma. Serius, suruh Sheola tidak bisa percaya. Benar Uma, sekarang suamiku selalu merasa mual saat pagi menjelang. Ia juga jadi hobi pilih-pilih makanan, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Dan selalu memuji masakanku meskipun terkadang rasanya tak jelas. Aku hanya tidak bisa makan makanan dengan aroma bawang putih yang menyengat, balas Taehyung tidak menyangkal. Sheola sudah tertawa di sana, pasangan ini sungguh lucu dan kompak sekali. Sejujurnya aku agak kesulitan untuk memilih lauk pauk. Akhir-akhir ini Kumam Taehyung curhat. Kasian sekali putraku ini, biar rumahmu saja yang pergi memasak masakan khusus untukmu yang diolah tanpa bawang putih, balas Sheola memberikan solusi. Oma serius bisa, suruh Yen takjub. Akan aku coba terlebih dahulu, apa di apartemen kalian masih tersedia bahan makanan? Kalau tidak, mari pergi ke supermarket terlebih dahulu sebelum kita pulang, ajak Sheola. Karena takut sisa bahan di apartemen tidak terlalu lengkap, pada akhirnya Yen meminta sang suami mampir ke supermarket saja.